Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hoirudin Saifullah, NPM 18106310 Di kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh dosen untuk menganalisis tuas atau pengukit yang ada di dalam dunia olahraga. Sebelumnya mohon maaf kalau suaranya agak berisik karena rumah saya di jalan, saya ngerjainnya di luar rumah. Nah, sebelum saya menganalisis tuas dan pengukit yang ada di dalam olahraga, saya akan memberitahukan terlebih dahulu apa sih itu tuas atau pengukit. Jadi, tuas atau pengukit itu merupakan pesawat sederhana yang biasa digunakan untuk mengubah efek atau hasil dari gaya. Hal ini dimungkinkan apabila adanya sebuah batang pengukit yang ada titik tumpuk, berat, dan titik jaya yang divariasikan tempatnya. Tuas dan pengukit itu ada tiga kelas. Yang pertama kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, akan dijelaskan di video yang akan selanjutnya. Sebelum kalian memasuki video contoh tuas yang ada di dalam olahraga, kalian harus mengetahui terlebih dahulu seperti apa mekanisme tuas kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tuas kelas 1, sumbu putar itu terletak di ini sumbu putar nih. Sumbu putar terletak di antara beban dan kuasa atau gaya. Itu merupakan tuas kelas 1. Selanjutnya, tuas kelas 2. Beban berada di antara sumbu putar dan kuasa atau gaya. Itu tuas kelas 2. Selanjutnya, tuas kelas 3. Kuasa atau gaya berada di antara sumbu putar dan beban. Sekali lagi, kuasa atau gaya berada di antara sumbu putar dan beban. Itu tuas kelas 3. Kalian harus paham terlebih dahulu mekanismenya seperti apa agar tidak kebingungan saat melihat contoh-contoh tuas yang ada di dalam olahraga, karena saya tidak terlalu terperinci menjelaskan tentang contoh-contohnya. Bisa dilihat di gambar, ada gambar seseorang yang akan melakukan syuting dalam bola basket. Ini bisa dimasukkan di dalam kategori tuas kelas 1 karena sumbu putar itu terletak di antara beban dan kuasa. Bola yang ada di tangan merupakan beban, sendi siku itu merupakan sumbu putar, dan otot tricep itu sebagai kuasa atau gaya. Selanjutnya ada senam lantai, yaitu roll depan. Menurut analisis saya ini masuknya ke dalam tuas kelas 2 karena kenapa? Karena beban berada di antara sumbu putar dan gaya. Jadi bisa dilihat di gambar B, tangan itu sebagai sumbu putar dan dari kepala sampai badan itu sebagai beban, dan bagian kaki yang ujung jari-jari kaki kenapa jinjit, karena itu dia bisa dikategorikan sebagai kuasa atau gaya yang akan menolak ke depan agar bisa melakukan gerakan yang ada di gambar C, menggelinding seperti itu. Selanjutnya ini bisa dilihat ada gambar para atlet renang yang ada di balok star. Ini bisa dimasukkan ke dalam tuas kelas 3 karena tuas kelas 3 itu
sumbu, gaya atau kuasa, dan beban. Nah, di sini sumbunya itu berada di sendi panggul. Gayanya hasil dari kontraksi otot perut, dan bebannya itu tubuh bagian atas dari dada, kepala, leher, dan lengan. Jadi saat seorang perenang akan meloncat dan ia membungkukkan badan, maka pinggul dijadikan sumbu dan gaya berada pada otot perut dan beban berada pada tubuh bagian atas. Jadi bisa disimpulkan ini merupakan tuas.